Jadi kita kembali lagi, kita sudah tahun ya, kita kembali lagi untuk memasuki menyambut Paskah. Maka sebelum kita menyambut Paskah ini, kita masuk dulu masa prapaskah yang biasanya kita kita melakukan sesalehan berupa APP. Nah, pada APP tahun ini ada tema tinggal dalam Kristus, berbeda rasa dan pengharapan. Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas dari bacaan kitab Yoel, ya, koyakanlah hatimu dan Tuhan pakaianmu. Nah, pertemuan pada malam ini diharapkan kita membangun semangat pertobatan. Mari kita sedikit menginspirasi dengan sebuah lagu, hanya debulah aku. Ya, mungkin kita dengarkan aja atau mungkin sambil kita bersama nyanyi dengan YouTube ini.
kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang terkasih, dalam rasa syukur kita dapat kembali berjumpa dan berkumpul dalam pertemuan pertama APP. Marilah kita juga bersyukur bahwa dengan masa Prapaskah kita semua diberi kesempatan selama 40 hari untuk menjalani retret agung. Dalam retret agung inilah kita hendak mensyukuri rahmat belas kasih Allah dalam misteri sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rahmat belas kasih Allah pula kita hendak mensyukuri rahmat baptisan yang membuat kita menjadi pendosa yang tertebus. Oleh karena itu pula selama 40 hari masa Prapaskah ini kita hendak membina pertobatan sejati dengan lebih tekun dan sungguh mengusahakan keutamaan hidup sebagai murid-murid Kristus. Mengawali pertemuan ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuhan kita di hadapan Tuhan dan sesama dan berharap akan limpah berkat belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas limpah berkat kerahiman-Mu yang akan kami renungkan dan merayakan selama masa Prapaskah. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar selama menjalani retret agung masa Prapaskah ini, kami sungguh menyadari kerapuan dan dosa-dosa kami, dan membangun niat yang tulus untuk bertobat dan mengusahakan kebajikan serta keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Engkau tebus. Demi Kristus Putramu yang bersama Sikol dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah kini dan pada masa. Amin. Marilah kita pusatkan hati kita pada firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 17. Pada waktu itu Tuhan berfirman, tetapi sekarang juga berbaliklah padaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduk. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah pada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah.
sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ya, di mana Yoel ini sudah mempunyai suatu penglihatan, ya, bahwa itu akan terjadi kegelapan, ya, gelap gulita dan kelam kabut, ya. Kita tahu sendiri, ya, itu bangsa Israel terus, ya, jatuh ke dalam dosa, ya, lalu bersekutu dengan bangsa lain, kawin dengan bangsa lain, akhirnya ikut sebagai penyembah berhala. Nah ini Yoel memperingatkan ini bahwa Allah akan menurunkan hukuman kepada umatnya. Ya, kalau kita baca di Yoel 1, ya, sampai dengan Yoel 15, ini kan bisa lihat bahwa Yoel itu sudah melihat, wah ini Allah akan menghukum bangsa Israel. Maka di sini Yoel memperingatkan, ya, memperingatkan bangsa Israel, ya, memperkuat peringatannya dengan mengacu pada gelap dan kelam kabut, ya, lambang-lambang hukuman, kebinasaan, ya. Nah, itu tanggapan yang tepat terhadap dari hukuman Allah, yaitu ketakutan dan gentaran. Dan maksud di sini Yoel memperingatkan, ya, untuk bertobat, ya, supaya Allah menyesali rancangan hukuman yang telah dirancangnya ini. Yoel memperingatkan. Nah, kita sebagai manusia yang rapuh, ya, di dalam kehidupan di dunia ini, ya, yang penuh kedagingan, ya, seperti yang diungkapkan di di Timotius, ya, oleh Rasul Paulus, ya, bahwa kita itu hidup itu sebenarnya di dunia itu memang penuh dengan kedagingan. Bapak Ibu bisa merasakan, ya, bagaimana kehidupan kita itu mudah jatuh dalam dosa, ya, disebutkan oleh Paulus, yaitu seperti kedengkian, permusuhan, ya, iri hati, kemarahan, ya, disebutkan itu kelemahan-kelemahan manusia, perzinahan, ya, toh. Nah, itu kelemahan kita, ya. Mungkin pada saat ini kita tidak menyadari, ya, kerapuan kita sebagai manusia. Ya, seringkali di dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh lingkungan kita jatuh dalam dosa yang kita sadari. Nah, kerapuan kita sebagai manusia membuat kita jatuh dalam dosa, ya, apalagi ketika masa pandemi ini kita tergoda untuk jatuh dalam dosa karena situasi yang kadang-kadang menghimpit kita, ya. Mungkin, ya, puji Tuhan, saya enggak, ya, karena kami bisa misi berkarya dan Tuhan berkati, ya. Tapi bagi sebagian orang ini kadang membuat kehidupan menjadi himpit, ya, yang diliputi oleh ketakutan berlebih, ya, kadang juga bermalas-malasan, ya, bahkan menjadi murah dan tersinggung, atau bahkan hanya berusaha mencari selamat sendiri, ya, dan tidak peduli pada sesama. Ini banyak juga, ya, pada teman-teman kita kadang-kadang sudah tahu, ya, dia mentang-mentang dia sehat, imunnya kuat karena COVID, ya, tidak isolasi mandiri, tambah jalan-jalan. Kadang ada kasus, ya, sengaja nih putus asa, orang tuanya kena, ini mau apa ya, kena sendiri, keluarga kena sendiri. Nah, kenapa orang lain tidak kena? Nah, sengaja menularkan. Terjadi juga. Nah, dalam bacaan yang kita dengarkan pada pertemuan ini, Nabi Yoel menyerukan, ya, agar umat Israel kembali berbalik pada Tuhan, ya, dan bertobat untuk minta umat berpuasa, menangis dan mengadu pada Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang dan panjang sabar. Nah, ini umat Israel itu suruh, ya, istilahnya merendahkan hatinya, ya, merendahkan hatinya, ya, untuk bersembah sujud pada Tuhan, ya, bukan mengubah, ya, tapi mengubah secara radikal hatinya untuk berbalik pada Tuhan.
Ya, kadang kita hanya berkata secara lahiriah ya pendapatan kita, tapi tidak dengan hati. Nah, ini kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kenikmatan dunia ini, kenikmatan dosa ini. Ya, kadang sulit sekali untuk untuk kembali. Ya, saya bayangkan ya kadang-kadang seperti orang ya sudah tahu kesehatanku terganggu karena makanan ini. Tapi kadang-kadang nafsu ini tidak bisa menahan. Yang nekat aja makan. Bahkan yang dinasihati jangan untuk mengurangi atau bahkan dilarang. Nah, kadang-kadang itu satu contoh yang kadang-kadang tidak bisa dari apalagi ya puji Tuhan, saya yakin nih umat kita ini tidak ada sampai terjadi kenikmatan selingkuh ya enggak. itu luar biasa itu ya toh. Nah, dan juga mungkin juga pertobatan yang sejati adalah perubahan hati ya, perubahan hidup yang sejalan dengan aneka ungkapan pertobatan di hadapan Tuhan ya. Pertobatan sejati bukanlah kepura-puraan. Nah, ini hanya istilahnya Pak, mukanya aja ya Pak, jaim istilahnya. Itu bahasanya anak muda. Seperti nyonya saya itu mengikuti ya. Nah, bukanlah pura-pura, tetapi dari hati yang hancur yang dikoyakan oleh keindahan rahmat kerahman Tuhan ya, yang merengkuh setiap orang bahkan dalam kedosaan yang besar ya. Tapi saya yakinlah umat kita tidak ada yang dosa besar ya. Umat Indonesia ini. Tapi minimal kita pasti ada kelemahan-kelemahan yang tidak kita sadari. Nah, di dalam masa prasaja ini kita diajak untuk mengingat Kristus ya, yang telah merendahkan diri dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Nah, ini memang kadang-kadang untuk melihat kelemahan ini perlu perenungan tersendiri. Ya, perenungan tersendiri. Ya, mungkin di saat-saat luang, pada saat yang sepi doa kita merenungkan. Ya, ini adalah bagian pada masa prasaja kita merenungkan kelemahan saya yang terjadi apa yang saya alami di dalam, misalnya dalam keluarga, dalam lingkungan, di dalam saya memimpin ya di suatu perusahaan, di dalam saya memimpin umat ya, di dalam saya mungkin mengajar katekis. Kelemahan apa saya, atau mungkin contoh saya ya kadang-kadang ya sudah tahu besok ada pelajaran katekis ya, kita nyiapke materi, wah rasanya berat itu berat sekali ya, pulang dari kerja rasanya kesel, males mikir. Nah, kadang-kadang maka ini kadang-kadang juga ini merupakan kelemahan kita ya, kelemahan kedagingan kita ya, kelemahan daging kita. Sudah tahu berani ya menyediakan diri untuk melayani dalam katekis, tapi tidak mau terima tantangan. Nah, ini juga kelemahan bagi kadang-kadang, sehingga kadang-kadang membuat dosa dari pemuritan ya, dari mencari jiwa-jiwa ini kepada Yesus. Nah, ini. Nah, dengan ajakan Nabi Yoel ini, mari kita juga belajar mengamalkan perbuatan kita, entah dengan ketemuan doa, ya, mati raga, puasa dan pantang, ya, dan mengupayakan kebajikan, ya, dan keutamaan hidup. Semoga dalam masa prasaja ini kita juga dapat belajar, ya, untuk jadi pribadi yang peduli terhadap orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita juga orang ya, dan peduli orang lain. Tapi puji Tuhan, ya, kita sudah dilihatkan di mana umat kita sangat peduli di dalam umat yang tetangga kita yang jaga tonggo Pak ya. Kita sudah mengalami, dan puji Tuhan kita bisa peduli terhadap orang lain ya. Bahkan bertutur kata dan memberikan penghiburan, kekuatan, pelipur dan penyemangat, bukan malah sebaliknya mengumbar kata-kata merendahkan, menyedihkan, mengandung ujaran kebencian, amarah, memecah belah atau cemooh. Nah, kadang-kadang ini juga kita tidak sadari ya.
di dalam WA kadang-kadang kita inginnya hanya sedekuro, ya, sedekuro, tapi kadang-kadang belum tentu semua orang bisa menerima apa yang kita ucapkan dalam sedekuro itu. Nah, ini kita juga dalam ini kita bisa apa tuh introspeksi ya dalam hati kita. Apakah selama ini kita dalam berrelasi dengan umat, dengan sama kita ada hal-hal yang apa itu membuat orang itu sakit hati. Nah, mereka juga mohon rahmat Tuhan agar dapat tekun dan setia memanfaatkan masa waktu hari ini, masa praktah ini untuk bertumbuh dalam pertobat sejati dan bersukacita melihat pertumbuhan dalam diri orang-orang sekitar kita. Ya, ini ya pendalaman katekese dalam bacaan pada malam hari ini. Ya, semoga kita ya minimal kita boleh merenungkan ya kelemahan-kelemahan selama ini yang masih kita perbuat itu apa. Ya, mungkin terhadap orang dekat kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, ya, atau mungkin kita kurang memperhatikan atau kurang sabar terhadap pasangan kita dekat kita, atau mungkin juga terhadap kita kurang perhatian terhadap umat yang lainnya. Ya, kita dituntut ya seperti tema pada APP ini ya berbela rasa. Ya, berbela rasa tidak hanya kepada kepada keluarga sendiri, tapi juga pada orang lain. Ya, terutama minimal kita harus memperbaiki kelemahan-kelemahan kita, ya, apa yang kita perbuat terhadap sesama kita. Amin. Ini ada renungan dan sharing. Ya, mungkin Bapak Ibu yang akan dalam kesempatan ini akan memberikan sharingnya itu lebih baik bisa membangun ya iman kita, membangun hati kita untuk kita bisa untuk istilahnya suatu itu peringatan bagi kita juga apa yang dialami Bapak Ibu dalam sharing tersebut. Apakah masa prapaskara ini menjadi kesempatan yang istimewa bagiku? Nah, mengapa demikian? Nah, apakah kita hanya melewati saja? Oh, masa biasa lah, bandingkan Paskah, gitu ya. Oh, Paskah ya wes, APP, ya toh. Nah, tapi apakah kita mempunyai mengimani atau mendalami masa prapaskah ini? Bagaimanakah aku mengalami Allah yang sungguh mengasihi aku? Nah, ini juga menjadi perenungan bagi kita. Ya, apakah tindakan dan kecenderungan buruk ada dalam diriku? Nah, ini khususnya saat pandemi yang perlu aku tinggalkan seperti ketakutan berlebihan, tidak sabar dan mudah marah, malas, ya, serakah dan suka menipu tersebut. Nah, menipu ini kadang-kadang kita bingung ya. Wah, dari bahan baku naik semua nih, ya, borong semua. Nah, ya, kadang ketakutan berlebihan, ya toh. Nah, ini banyak terjadi juga pada teman-teman saya ini, ya. Niat pertobatan seperti apakah yang hendak dengan tekun usahakan selama 40 hari masa praksana ini? Nah, mengapa demikian? Nah, kira-kira ini apa nih? Apa itu sasaran kita? Misalnya di dalam kita mewujudkan, ya, menginterpretasikan, ya, 40 hari ini di dalam masa praktah ini. Jadi wujud nyata ya. Nah, biasanya gitu ya, Pak Di. Ada wujud nyata apa ya kita implementasikan, ya, di dalam tema tinggal dalam Kristus berbela rasa dan pengharapan. Nah, ya, kalau berbela rasa, mungkin ini ya kita peduli ya terhadap sama kita. Nah, berpengharapan, memberi pengharapan pada orang lain juga, membuat orang mempunyai harapan, ya, tidak terpuruk. Ya. Ini wujudnya nanti apa nih yang perlu dibangun? Oke, ada mau sharing?
Silakan. Wida. Tadi di Pamong ini banyak pengalaman ya. Ya, banyak pengalaman terhadap masyarakat. Masalah Pamong kan kita luar biasa perubahannya. Sejak menjabat ini sangat sabar, ya, sangat sabar loh. Ya lah Pak, Buki. Kesabarannya luar biasa nih. Ya toh. Saya sabarnya sekarang luar biasa menghadapi umat, ya toh. Ya toh. Dulu tuh waktu aku main ke pagi takut dulu. Sangat takut loh. Wah sekarang wah. Bagaimana Pak Budiman yuk? Nah, wah luar biasa. Puji Tuhan. Gimana Buki? Pak Budiman. Saya kira ini cukup bagus dan sangat jelas. Perkara tadi yang disampaikan Pak Budiman itu sebetulnya ketua lingkungan kok sing dipilih kok Giarto, Petrus lagi. Petrus itu kan orangnya keras. Betul loh. Nah, berarti yang memilih itu harus punya konsekuensi. Petrus ini mesti orang sabaran gitu kan. Nah, saya kadang-kadang juga gitu, apalagi istri bilang, wah kok ini. Nah, gitu. Tapi mungkin apa yang kita maknai dari sini, mungkin ini memang cukup menyentuh bagaimana kita harus berbela rasa. Sebetulnya sekarang itu kalau kerohanian di masa seperti ini terkait yang berbela rasa ini kan orang bisa saja sharing kemana-mana. Juga mungkin kalau yang punya ruang, masa pandemi ini kan punya ruang banyak sebetulnya. Orang yang rindu akan misalnya kerohanian itu setiap detik, setiap jam bisa mengakses dari manapun. Bahkan maaf kemarin itu saya tersentuh Pak. Maaf ini mungkin agak keluar dari sini. Saya itu selalu mengikuti apa soal katkit yang dari Romo Bayu. Ilmunya luar biasa. Juga ada romo-romo lain tapi saya ngikuti itu begini-ginian. Kemudian saya itu kan kalau malam tidur itu paling malam mungkin kadang jam 1, kadang jam 2, sampai kadang dimarahi oleh istri. Ya. Nah, saya kebalikan ya? Kebalikan? Nah, kok enggak mau gini-gini gitu kan. Terus kemudian dari sekian yang saya lihat itu saya merasa paling tersentuh yang kemarin saya sharing terakhir, rute orang mati itu baru jilid 1. Terus saya simpulkan Pak, ini umat banyak yang nggak tahu. Mungkin saya tahu pun saya belum bertobat gitu kan. Betapa nilainya besar sekali kalau mau bertobat. Itu salah satu kelakuan kita tidak mengetahui bahwa kita dosa banyak. Padahal hanya dengan bertobat dan kita mengaku dosa mortal itu, kita hanya bisa rute kita menurut Romo yang saya yakini kan Romo kan berpedoman dari KBK, dari ilmunya kekatolikannya, apalagi kalau namanya Romo atau presbiter itu kan seorang Katolik ini adalah wakil dari Tuhan, dari Santo Petrus, dari Paus, dari gini-gini langsung, nah gitu kan. Jadi kita mengaku seolah-olah sudah dari Tuhan. Satu-satunya kalau mau ke surga harus bebas dari dosa mortal. Nah, kerakuhan umat kita sekarang ini yo itu gitu. Termasuk saya, maaf. Padahal hidup ini kan kayak mampir ngombe, Pak. Maaf ya. Betul seperti mampir ngombe. Saya sampai setiap malam aduh. Tuhan saya belum siap. Dosa mortal saya itu masih banyak yang belum saya lakukan gitu kan. Oh gini-gini. Padahal setelah itu dipanggil menurut yang diajarkan Romo itu, saat itu kamu menentukan neraka atau purgatori. Kalau mau ke surga kayaknya enggak, di Santo Lois belum ada kayaknya ya. Kayaknya belum ada gitu kan. Kecuali Bunda Maria dan para santo santa. Gitu kan. Maka saya tuh
pokoknya saya minimal purgatori gimana, saya belum ngaku dosa gitu. Maka istri kadang saya juga ini hidup ini coba ngaku dosa, betapa efeknya gitu. Jadi itu terus kadang saya share, moga-moga wong saya itu tidak bisa, ketua lingkungan itu bisa nyopo atau paling hanya bantu administrasi, bantu informasi. Kalau sharein, yang saya share. Kerapuhan kita di umat lingkungan kita ke gereja saja, maaf Pak, saya merasa nggak mampu untuk menghadirkan mereka gereja. Tapi saya sudah mencoba juga kadang-kala untuk gereja saya, wah nyentuhnya gimana yo? Yang sudah daftar wajib datang. Terus tadi yang terakhir yang kata-katanya, kemudian saya punya lagi, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya untuk itu. Tapi bagaimana gitu? Kami mohon maaf, tapi kalau saya melihat dari tema kita untuk berbela rasa, ini sudah bagus sekali, dan salah satu kerapuhan dari umat lingkungan yang saya ketahui adalah kepedulian mereka. Mungkin mereka belum tahu, Pak. Tapi suatu saat kami sangat berharap Roh Kudus sendiri yang bekerja untuk bisa tahu di seluruh lingkungan, sehingga orientasi kita, tujuan kita kemana gitu ya. Mungkin itu saja, karena tadi nyambung mosok kok saya menjadi luar biasa kerasnya atau luar biasa tidak sampai betul ya. Gitu. Luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sekedar sharing tersebut. Mungkin nanti kita bawa dalam doa agar beberapa kerapuhan yang ada di Santoros itu semakin bisa kita minimalkan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas sharingnya. Sungguh luar biasa. Mungkin kita juga bisa belajar dari apa yang dilakukan Pak Ki untuk membangun iman kita, itu lewat renungan-renungan dari itu sangat membantu sekali kan. Yang seri 2 udah keluar. Ya, sudah. Tapi maksud saya mungkin minggu depan biar dia putar-putar berapa kali harusnya. Tapi kalau maaf ya, semakin banyak yang hening, bacalah itu. Karena kalau hidup ini tidak tahu tujuannya, ngeri gitu. Kalau sudah tidak ada kesempatan, ngeri Pak. Sudah wis ya. Memang seri kedua nanti kita share di minggu depan mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mari Bapak Ibu kita siapkan wujud-wujud kita, permohonan kita di dalam doa permohonan pada malam hari ini. Bapak yang makasih, kami juga bersyukur, terima kasih karena Engkau ingatkan kami atas kerakuan kami sebagai manusia untuk senantiasa kembali kepadamu, meninggalkan kedengaran kami untuk bertobat, bukan mengoyakkan badan kami, tapi mengoyakkan hati kami. Bapa, mampukanlah hati kami untuk merendahkan hati kami, mengakui segala kelemahan-kelemahan kami atas dosa-dosa kami. Dan kami Bapa dengan penuh doa-doa dan harapan umat-Mu dengan segala rendah hati kami. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas kasih setiamu untuk kami semua, khususnya untuk keluarga-keluarga yang ada di samping ini. Allah Bapa, di masa prapaskah ini ya Bapa, bukalah hati kami, ajarilah kami untuk bisa berbela rasa dan selalu berpengharapan, agar selama masa dekat agung ini ya Bapa, kami semua bisa introspeksi diri kami akan segala kerapuan kami, baik kerapuan yang sederhana maupun kerapuan kami yang berat, agar kami mau mengakui segala kekurangan kami dan mengakukan kepada Engkau di masa dekat agung ini ya Bapa. Berilah kami rahmat-Mu untuk kami selalu rendah hati di dalam menyambut kebangkitan nanti ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami kepadamu atas berkat yang melimpah untuk kami warga lingkungan Santoris juga yang pada saat ini dapat berkumpul
untuk menurunkan sabdamu dalam masa APP ini. Bapa, kiranya Engkau hadir kami satu persatu agar kami mampu menghayati apa yang Kau sabdakan, menggoyahkan hati kami, bukan bagiannya. Kiranya kami juga mampu membangun semangat pertobatan agar kami layak diterima sebagai putra-Mu sendiri. Bapa, kiranya juga banyak keluarga yang mau bertobat, mau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah sendiri. Untuk itu kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang di surga, tak terasa ya Bapa, kami mengalami dan merasakan pandemi yang berjalan 2 tahun lebih ya Bapa ini. Kami percaya Engkau menguatkan kami semua di dalam masa-masa yang sulit ini ya Bapa, agar kami senantiasa berpengharapan. Khususnya bagi keluarga-keluarga Santo Louis ya Bapa, mereka yang mengalami dampak dari pandemi ini ya Bapa. Berilah mereka semangat untuk berpengharapan selalu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedikitpun di saat mereka mengalami keraguan-keraguan secara ekonomi, secara iman maupun secara yang lainnya ya Bapak. Juga kami mohon rahmat kesehatan bagi keluarga-keluarga Santo Louis, khususnya mereka yang berusia lanjut ya Bapak. Berilah mereka kesehatan senantiasa dan penuh pengharapan. Di masa tua mereka, sukacita senantiasa ada di dalam hati mereka. Juga keluarga-keluarga di Santo Louis yang menderita sakit karena pandemi ini ya Bapak, karena COVID, rawatilah mereka, sembuhkanlah mereka dengan mukjizat-Mu, dan mereka selalu berharap akan kesembuhan dari Engkau. Juga kami semua yang ada di sini ya Bapak, dan keluarga-keluarga yang belum hadir pada APP saat ini Bapak, kiranya Engkau ketuk hati mereka, untuk mereka merasakan kasih-Mu, untuk mereka mau berkumpul. Kami sungguh bersyukur ya Bapak, kalau kami lingkungan Santo Louis ini di saat pandemi kami bisa berkumpul melakukan ibadat-ibadat seperti ini. Itulah kerinduan kami ya Bapak. Bangunlah kami semua untuk senantiasa rajin berekaristi, rajin berjumpa dengan Engkau lewat pertemuan-pertemuan ini ya Bapak. Untuk itu ya Bapak, kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, Engkau senantiasa mencari domba-domba-Mu yang tersesat dan menjadi satu, menjadi kawanan dalam pengembaraan-Mu. Kami Bapak, jamaah semua umat Santo Louis ini, agar mereka semua boleh merasakan kasih-Mu, merasa terpanggil untuk senantiasa berrelasi dengan Engkau dan menghadiri persuadan ibadat yang telah Engkau sediakan bagi kita semua, khususnya di dalam perjamuan Ekaristi. Bapak, saya percaya bahwa Engkau tidak membiarkan domba-domba-Mu hilang dan tersesat. Namun ya Bapak, saya percaya karena salib-salib COVID ini telah mencerai-beraikan kami, sehingga kami lupa akan tujuan di dalam hidup kami, tujuan iman kami, percayakan kepada Yesus Kristus sebagai anak-Mu. Namun ya Bapak, jagalah dan kumpulkanlah kembali kepada-Mu menjadi satu gembala, yaitu putra Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, demikianlah doa-doa harapan yang kami tujukan padamu. Engkau tahu Bapak apa yang ada dalam diri kami, apa yang kami butuhkan. Namun kami percaya Bapak, Engkau boleh kami cukupkan, dan Engkau bangun iman kami agar kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan layak dan pantas akhirnya bersatu dengan Engkau. Semuanya Bapa, kami berserah padamu, karena Putra-Mu kasih, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita berdoa bersama doa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas misteri sengsara dan wafat putra-Mu yang mendapatkan kami kembali sebagai anak-Mu. Kami bersyukur atas Prapaskah ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar dapat mensyukuri rahmat baptisan kami masing-masing dan tekun dan setia di mana pertobatan di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk menyadari segala kerapuhan dan dosa-dosa kami, dan dalam syukur atas limpah kerahiman-Mu, kami bangkit untuk berminat keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Kau utus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang selama-lamanya. Semoga perjalanan hidup kita, karya-karya kita, pelayanan-pelayanan kita, keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu sasarehan APP pada pertama kali pada malam hari ini. Semoga menambah membangun iman kita, khususnya di dalam kita senantiasa merefleksikan diri atas kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita yang masih kita alami, kita perbuat selama ini. Amin. Tuhan berkati. Amin.